Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran matematika. Insya Allah ini sudah akhir semester genap. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir tahun yang insya Allah akan kita laksanakan pekan depan. Nah, untuk materi PAT kita, itu nanti kita mulai dari semester ganjil ya. Mulai dari pangkat dan akar, nanti ada 4, persamaan kuadrat, ini silakan bisa dicatat, fungsi kuadrat, kesebangunan, transformasi, dan bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita mulai soal yang pertama. Itu tentang operasi bilangan pangkat. Nah, di sini ada soal 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4. Nah, ini caranya berdasarkan sifatnya. Maka untuk pangkat jika dikalikan, maka nanti hasilnya akan ditambah, pangkatnya akan ditambah 2. Berarti pangkat 3 ditambah 7, kemudian ini 2 pangkat 4 ini per, berarti nanti sama dengan dikurangi 4. Sehingga hasilnya 2, 3 tambah 7 itu 10, dikurangi 4 itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8 kali 8 itu sama dengan 64. Oke, lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 ini adalah operasi bentuk akar. Di sini 3 akar 2 ditambah 3 akar 8 dikurangi akar 72. Caranya bagaimana? Caranya kita samakan dulu nanti bentuk akarnya. Berarti 3 akar 2 ditambah 3 akar 8 kita ubah menjadi 4 kali 2. Karena 4-nya nanti bisa diakar. Dikurangi akar 72 kita ubah menjadi 36 kali 2. Sama dengan 3 akar 2 ditambah 3 kali akarnya 4 ini adalah 2. Sehingga keluar dari tanda akar ya. Sehingga di dalam tanda akar tinggal angka 2 dikurangi akarnya 36. Itu adalah 6, berarti akar 2. Nah, ini sudah sama akarnya, akar 2 semua. Tinggal kita tambahkan yang di luar akar. 3 ditambah, ini 3 kali 2 itu 6, dikurangi ini 6. Kemudian akar 2-nya kita tulis sekali saja. Hasilnya 3, ini 6, dikurangi 6 itu habis, berarti tinggal 3 akar 2. Lanjut sekarang ya, soal nomor 3 itu tentang persamaan kuadrat. Bagaimana kita menentukan akar dari persamaan kuadrat? Ini x kuadrat ditambah 2x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, kita harus mencari 2 bilangan. Jika ditambahkan itu hasilnya 2, positif 2. Kalau dikalikan hasilnya negatif 24. Nah, bilangan itu berapa? Kita cari faktornya 24 dulu. 1, 2, 4. 2 itu 12, 3, 8,
kemudian 4 itu 6. Yang bisa jadi 2 itu kita pilih yang ini. Berarti angka 4 sama 6. Nah, sekarang tandanya ini hasilnya negatif, berarti salah satu harus negatif. Di sini 2-nya positif, berarti yang negatif itu yang 4. Gini, negatif 4 ditambah 6 hasilnya positif 2. Sehingga ini pemfaktorannya menjadi X dikurangi 4 kali X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian di sini kita pecah ya. X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 6. Jadi akarnya adalah 4 dan negatif 6. Lanjut soal nomor 4. Ini tentang fungsi kuadrat. Salah satu titik potong terhadap sumbu X dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, ini untuk menentukan titik potong berarti titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y-nya harus 0. Berarti di sini Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Atau kita balik, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini harus kita faktorkan. Cara memfaktorkannya seperti nomor 3 tadi. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4, kalau dikalikan hasilnya negatif 5. Berapa bilangan itu? Bilangan itu adalah 1 dan 5. Nah, supaya jadi negatif 4, berarti yang negatif yang 5. Ini juga negatif. Jadi, pemfaktorannya adalah X ditambah 1 dan X dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X-nya adalah 5. Jadi titik potongnya ada 2. Titik potongnya adalah ini negatif 1,0 dan 5,0. Nah, ini kita pilih salah satu. Kita lanjut ya untuk nomor 5. Nomor 5 ini adalah soal tentang kesebangunan ya. Sebuah bus pariwisata berukuran panjang 12 dan tinggi 3 meter. Jika bus tersebut dibuat souvenir dengan panjang 24 cm, maka tinggi bus pada souvenir adalah, nah, ini berarti kita rangkum dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang, berarti ini adalah panjang sebenarnya itu adalah 12 meter, itu sama dengan 2 tambah 02 ya, 1200 cm. Kemudian tinggi 3 meter, berarti tinggi sebenarnya itu adalah 3 meter, berarti sama dengan 300 cm. Bus tersebut dibuat souvenir dengan panjang 24, berarti panjang pada model, souvenirnya itu adalah model, itu adalah 24 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi pada model. Nah,
Kita cari perbandingannya dulu. Panjang pada model per panjang sebenarnya sama dengan tinggi pada model per tinggi sebenarnya. Kita masukkan angkanya. Panjang modelnya adalah 24 per panjang sebenarnya 1200 sama dengan tinggi modelnya diketahui ya, dicari ya. Tinggi sebenarnya itu 300. Nah, ini kali silang berarti 1200 kali T sama dengan 24 kali 300. Berarti T sama dengan 24 kali 300 per 1200. Kita sederhanakan ini nolnya ya. Nah, kemudian 24-nya dengan 12 itu dapat 2. Sehingga T sama dengan 2 kali 3 atau 6. Jadi, tinggi pada model atau tinggi souvenirnya itu adalah 6 cm. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Ini adalah materi transformasi. Di sini yang ditanyakan adalah refleksi. Kita ingat rumusnya, rumus refleksi untuk garis X sama dengan H. Itu adalah P A, B jika direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka P aksen itu adalah 2H dikurangi A, B. Nah, di sini titik awalnya adalah A2,1. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Kita cari sekarang A aksen, itu 2H dikurangi A, berarti sama dengan 2 kali H-nya itu X sama dengan 3 ya tadi, berarti H-nya sama dengan 3. Berarti ini 2H 2 kali 3 dikurangi A-nya 2. Berarti sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan 1. Sehingga A aksen itu adalah 2H kurangi A, B, berarti sama dengan A aksen itu adalah 2H kurangi A itu 4, kemudian B-nya 1. Ini adalah A aksen. Oke, kita lanjut untuk nomor 7 ya. Nomor 7 itu masih materi transformasi. Nah, masih materi transformasi. Di sini adalah dilatasi. Dilatasi rumusnya P A, B jika dilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka nanti P aksen itu adalah A kali K, B kali K. Dibalik juga boleh ya. K kali A, K kali B juga boleh. Di sini titik awalnya adalah 2,6. Maka A-nya adalah 2, B-nya adalah 6. Faktor skalanya K-nya adalah negatif 1 dari sini. Nah, kemudian kita cari B aksen. B aksen itu adalah A kali K, berarti sama dengan A-nya 2, K-nya negatif 1, berarti sama dengan negatif 2. Kemudian B kali K berarti 6 kali negatif 1, berarti negatif 6. Sehingga B aksen koordinatnya negatif 2,
-6. Ini adalah bayangan titik B. Baik, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Diketahui kerucut ya, dengan panjang jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan garis pelukisnya 10 cm. Ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, di sini kita rangkum dulu yang diketahui ya. Jari-jarinya adalah 6, kemudian T-nya adalah 8, dan S-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut atau luas kerucut. Itu sama dengan Pi R kali R ditambah S. Atau Pi. Pi-nya tetap Pi dulu. R-nya adalah 6. 6 ditambah S-nya adalah 10. Berarti sama dengan Pi kali 6 kali 16. Atau Pi kali 6 kali 16 itu adalah 96. Atau 96 Pi. Nanti kalau dicari nilainya berapa, tinggal kita masukkan Pi-nya. Ini ya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini diketahui volume bola. Volume bola 36 V sama dengan 36 Pi. Ditanyakan adalah berapakah R. Nah, volume bola itu rumusnya adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Di sini diketahui 36 Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Ini Pi-nya bisa disederhanakan, bisa dicoret, sehingga tinggal 36 sama dengan 4/3 kali R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 36 dibagi 4/3. Atau 36 kali 3/4. Ini bisa disederhanakan, ketemunya 9. Berarti 9 kali 3 itu adalah 27. Maka R sama dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27. 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 kali 3. Itu hasilnya 27. Berarti ini bisa dicoret kalau seperti ini. Berarti R-nya adalah 3. Baik, kita lanjut untuk soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir nomor 10. Di sini sebuah bola berada di dalam sebuah tabung. Jika luas permukaan bola 150 cm persegi, maka luas seluruh permukaan tabung adalah. Nah, ini berarti yang diketahui nanti di sini sampai sini itu R ya. Kemudian di sini sampai sini itu juga R. Kemudian ini ke bawah juga R. Berarti dari sini bisa kita simpulkan tingginya tabung kan dari sini sampai sini ya. Ini berarti sama dengan 2 kali R. Karena ini jari-jarinya tabung dan jari-jarinya bola sama. Nah, kita berangkat dulu dari yang diketahui bahwa luasnya bola itu sama dengan 150. Luas bola itu rumusnya 4 Pi R kuadrat sama dengan 150. Sehingga Pi R kuadrat sama dengan 150 dibagi 4. Atau kita sederhanakan menjadi 75/2. Nah, luas tabung itu rumusnya 2 Pi R kali R ditambah T. Sehingga
2 pi R dalam kurung R ditambah T-nya itu adalah 2 R. Maka di sini menjadi 2 R. Lanjut, 2 pi R dalam kurung R, ini kan sama dengan 1 R ya, ditambah 2 R berarti menjadi 3 R. Nah, 2 kita kalikan dengan 3 jadinya 6 pi R kali R itu adalah R kuadrat. Sama dengan 6 kali, nah pi R kuadrat di sini ketemunya adalah 75/2. Berarti ini menjadi 75/2. Ini sederhanakan hasilnya 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 75. Berapa? Nah, kalian cari sendiri ya. Nah, sekian soal-soal ya. Kita latihan soal-soal untuk menghadapi penilaian akhir tahun. Silakan dipelajari. Semoga nanti ulangannya bisa sukses. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.